Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri Febiana. Saya merupakan mahasiswa semester 6 dari jurusan Ilmu Komunikasi Konsentrasi Hubungan Masyarakat, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai teori dari public relation. Dalam teori public relation itu salah satunya membahas mengenai teori krisis communication. Nah, krisis dalam public relation ini tuh biasanya identik dengan isu, permasalahan atau kejadian negatif yang dapat mengancam suatu perusahaan atau organisasi. Itu tuh mengancamnya biasanya dari reputasinya, citranya, atau brand dari perusahaan itu sendiri. Biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, bisa dari faktor internal dan juga faktor eksternal dari perusahaan itu sendiri. Kemudian di dalam teori krisis komunikasi ini juga membahas mengenai 7R dalam krisis manajemen. 7R dalam krisis manajemen ini tuh merupakan langkah-langkah yang bisa digunakan oleh perusahaan ketika sedang menghadapi krisis. 7R dalam krisis manajemen yang pertama yaitu adalah respon. Respon di sini berarti suatu perusahaan itu harus menyampaikan pesan walaupun hanya sedikit dan dalam situasi yang sangat terbatas. Jadi suatu perusahaan atau kita sebagai seorang PR itu tentunya harus cepat tanggap ketika perusahaan kita diterpa suatu isu atau permasalahan yang terjadi. Yang kedua yaitu ada regret, yang berarti perusahaan itu harus menyampaikan permintaan maaf ataupun rasa menyesalnya terhadap suatu peristiwa yang sedang terjadi. Contohnya seperti pada kasus Bakso Afung, di situ Bakso Afung melalui Instagramnya mengucapkan permohonan maaf atas viralnya video dari salah satu customernya yang memakan kerupuk kulit babi di tempat tersebut. Yang ketiga yaitu ada resolution. Resolution di sini berarti perusahaan menyampaikan bagaimana cara menanggulangi masalah dengan cepat. Contohnya seperti pada kasus ditariknya edaran obat ranitidin dalam peredarannya di masyarakat dan juga diberhentikannya sementara produksiannya. Kemudian yang keempat yaitu ada restitution. Restitution di sini berarti perusahaan bertanggung jawab dan akan melakukan ganti rugi atas korban dari peristiwa yang terjadi. Contohnya seperti pada insiden kebakaran depo pelumpang Pertamina. Di situ Pertamina bertanggung jawab penuh dan akan melakukan ganti rugi kepada korban yang terjadi atas insiden tersebut. Yang kelima yaitu ada reform. Reform di sini berarti perusahaan melakukan perbaikan ke depannya untuk mengantisipasi bahwa krisis atau kejadian yang terjadi saat ini tuh tidak akan terulang lagi. Kemudian yang keenam itu ada responsibility. Responsibility berarti menunjukkan tanggung jawab sebagai leader dari suatu perusahaan tersebut. Misalnya seperti ini. Misalnya ada pimpinan yang mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawabnya karena terjadinya insiden atau krisis yang terjadi pada perusahaan tersebut. Dan yang terakhir yaitu ada rebuilding reputation. Rebuilding reputation berarti setelah terjadinya krisis yang terjadi, itu dilakukannya pembangunan ulang lagi untuk membentuk citra yang baru di mata publik. Bisa dilakukan dengan program sosial ataupun dengan kampanye salah satunya. Jadi itu dia 7 langkah yang bisa dilakukan perusahaan ketika menghadapi krisis yang terjadi. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.